saudara selaku kita semuanya. Bagaimana kabar sampai hari ini? Baik bukan? Baik, kita ketemu lagi pada sesi pertemuan di pembahasan mekanisme cost control ya. Jadi kita akan pelajari, kita bahas bersama berkaitan ruang lingkup yang berada di cost control itu apa saja. Penasaran? Baik, kita simak dari awal dulu ya, bahwasanya untuk pengertian dulu. Jadi cost control itu adalah berkaitan dengan biaya karena ada faktor cost. Nah, jadi pada dasarnya ini menyangkut pengendalian dari internal yang berkaitan dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold dan juga biaya-biaya lain yang ditimbulkan di seluruh departemen yang ada di operasional keseharian daripada hotel itu sendiri. Dan selain itu juga adanya berkaitan dengan peralatan-peralatan yang mendukung ya atau operating equipment dan berkaitan pula dengan aset. Jadi memang cost control di sini sebagai pengendali internal biaya yang ditimbulkan oleh operasional hotel. Nah, pada dasarnya juga cost control ini dituntut untuk mempunyai kemampuan berkaitan dengan analisis data. Ya, analisis data ini berkaitan pula dengan anggaran-anggaran yang telah ditetapkan oleh manajemen. Jadi, cost control juga harus paham mengenai segala sesuatu terkait dengan biaya yang ditimbulkan. Baik itu biaya operasional maupun biaya produk yang dihasilkan oleh hotel itu sendiri, yaitu meliputi food and beverage. Nah, itu jelas ya, itu yang berkaitan dengan cost of food maupun cost of beverage-nya. Selain itu juga berkaitan dengan biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh tiap-tiap departemen atau sering disebut dengan expense. Ya, itulah hal utama fundamental daripada keberadaan cost control sebagai pengendali biaya. Biaya ada dua, yaitu adalah cost dan expense. Nah, itu. Lalu berkaitan dengan tugas utama dari seorang cost control. Ini mengatur dan melaksanakan proses inventory setiap bulan. Ingat ya, untuk inventory ini tidak hanya dilaksanakan pada akhir bulan saja, tetapi lebih bagus, lebih baik itu setiap hari. Karena apa? Karena dengan adanya day by day itu akan menghasilkan suatu analisis yang tepat yang nantinya dapat sesuai dengan actual di lapangannya. Ya, jadi nanti pada saat akhir bulan tinggal cross check antara data di sistem dengan data di actual yang ada di store atau gudang. Nah, itu. Lalu di samping itu juga berkaitan dengan penghitungan inventory yang ada di tiap-tiap departemen. Ya, jadi setiap departemen itu juga akan di-inventory yang berkaitan dengan sirkulasi, pemakaian equipment, pemakaian gas supplies, pemakaian cleaning supplies, pemakaian printing and stationery, dan hal-hal yang berkaitan dengan expense. Demikian juga berkaitan dengan cost yang ada di F&B departemen dan juga perhitungan dari room cost yang ada di housekeeping departemen
atau juga berkaitan dengan room division. Nah, selain itu juga cost control juga menentukan anggaran biaya tiap jenis biaya yang dikeluarkan dalam masing-masing departemennya. Termasuk juga dia juga harus paham mengenai harga-harga atau price, room price, atau juga berkaitan dengan mengenai menu list atau harga-harga makanan dan minuman yang dijual di hotel, baik itu room service, restoran, dan juga banquet. Nah, di sini juga cost control selain sebagai analisa pengeluaran biaya agar tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu rendah. Jadi harus sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu, juga nantinya membuat laporan biaya untuk tiap-tiap departemen. Nah, kemarin kita sudah mempelajari daily flash cost. Itu juga salah satu contoh tugas dari cost control untuk memantau berkaitan dengan penggunaan biaya dari tiap-tiap produk yang dihasilkan. Nah, itulah yang berkaitan dengan tugas utama cost control. Ya, makin jelas ya ke arah sini. Lalu setelah tugas utama, kita berlanjut ke tanggung jawab. Nah, yang pertama tidak jauh dari tempatnya, yaitu berkaitan dengan store. Nah, di sini juga kolaborasi dengan storekeeper maupun juga receiving dalam memantau mengkondisikan barang-barang atau sirkulasi barang-barang yang ada di gudang. Baik itu barang yang datang, baik itu barang yang keluar, maupun barang-barang yang sekiranya bersifat slow moving atau jarang digunakan, dan juga fast moving barang-barang yang sering digunakan atau diperlukan. Selanjutnya juga cost control bekerja sama dengan purchasing dalam hal pengadaan barang, entah itu pembelian secara cash atau direct purchase maupun juga secara tempo, ya, atau indirect purchase, ya, itu. Selain itu juga meneliti setiap purchase requisition, setiap store requisition maupun juga market list, ya, itu harus dicek benar-benar oleh seorang cost control apakah sudah sesuai dengan event atau acara-acara yang ada di operasional kesehariannya. Jangan sampai nanti ini semua PR, semua SR, semua market list dipenuhi, ternyata di lapangannya banyak sekali barang-barang yang over. Nah, makanya di setiap harinya, day by day, cost control tahu persis mengenai sirkulasi operasional yang berkaitan dengan pengadaan barang atau good request. Nah, di situ ya, tuh, dan juga berkaitan baik itu daily flash cost kemarin yang kita pelajari maupun juga berkaitan dengan inventory yang nantinya akan menjadi laporan bulanan bagi setiap departemen di dalam mempertanggungjawabkan baik itu pendapatan yang diterima maupun pengeluaran yang telah digunakan oleh tiap-tiap departemen di dalam mendukung operasional kesehariannya. Nah, itulah tanggung jawab cost control. Oke, kita lanjut lagi yang berkaitan dengan standar kontrol atau pengawasan itu bagaimana. Jadi jangan sampai nanti di sini cost control tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ya, jadi di sini ada suatu barometer atau indikator yang merupakan standar dari pengawasan itu sendiri. Ya, kita bisa lihat di slide ini. Yang pertama, mengawasi penerimaan barang.
yang dilakukan oleh receiving. Nah, jadi di sini tadi sudah saya jelaskan di awal berkaitan dengan sirkulasi barang yang ada di gudang yang tentunya diterima dulu oleh seorang receiving. Disinilah juga dipantau oleh cost control. Bagaimana kinerja receiving di dalam penerimaan barang, baik itu mengenai quantity maupun juga kualitas. Jangan sampai nanti dalam penerimaan ini tidak sesuai kualitas, tapi langsung diterima oleh receiving. Akibatnya akan berwujud pada spoil. Kan sangat disayangkan. Nah, itu ya. Selain itu juga mengawasi segala barang yang keluar masuk dari store yang disertai dengan store requisition secara lengkap. Jangan sampai nanti setiap departemen yang melakukan store requisition terus dituruti apa maunya oleh seorang storekeeper. Nah, disinilah peran cost control untuk senantiasa memberikan pendampingan, memberikan arahan bagi baik itu receiving dalam penerimaan barang maupun setelah nanti barang masuk ke gudang dikondisikan oleh storekeeper agar nantinya sirkulasi barang yang ada di store itu dapat terjaga dengan baik. Jangan sampai nanti ada barang yang rusak, barang yang cacat dan juga over di dalam penyimpanannya. Tak kalah pentingnya berkaitan dengan dokumen. Nah, jadi selain dengan kelancaran yang ada di gudang operasionalnya, tidak luput juga berkaitan dengan segi administrasi. Jadi harus namanya tertib administrasi. Baik itu melalui purchase requisition, baik itu melalui market list, lalu sampai ada juga yang berkaitan dengan direct purchase tadi, pembelian secara langsung, bahkan juga pada saat nanti sudah menjadi purchase order atau PO. Jadi untuk semua jenis form-form ini juga harus dikondisikan. Jadi jangan sampai nanti barang yang ada di tingkat tidak sesuai dengan kenyataannya atau bahkan nanti di sistem juga lain. Inilah cara kerja seorang cost control senantiasa mengacu pada apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini juga dikondisikan di catatan harian cost control yang berupa karding. Jadi karding itu nanti dikondisikan oleh orang cost control untuk menganalisa, untuk memanage yang berkaitan dengan sirkulasi barang untuk menunjang operasional keseharian di hotel. Nah, itu ya, itulah standar pengawasan dari orang cost control. Ya, lalu di sini tujuan cost control. Nah, ada 3 faktor utama. Yang pertama adalah menghitung beban biaya. Hal ini berkaitan dengan segala macam biaya yang dikeluarkan, baik itu berupa cost oleh FB departemen maupun berupa expense oleh setiap departemen yang ada di hotel. Itu termonitor semuanya oleh seorang cost control. Hal sekecil apapun harus terkondisi oleh cost control. Yang kedua adalah menyusun anggaran. Artinya apa? Menyusun yang berkaitan dengan biaya-biaya yang nantinya ditimbulkan dari suatu produk makanan, produk minuman, maupun juga hal-hal yang menjadi istilahnya segmen market dari hotel itu sendiri. Jangan sampai nanti kalau tidak disusun secara detail akan berakibat pada pemborosan. Nah, disinilah yang ketiga mengendalikan biaya. Nah, jangan sampai nanti dalam penyusunan anggaran itu terlalu over. Maka disinilah yang ketiga mengendalikan biaya. Jadi jangan sampai nanti terjadi over, sampai nanti terjadi kekurangan.
ya dari pengadaan barang di gudang. Jangan sampai nanti setiap ada take order dari tamu ternyata barang sold out semuanya. Karena apa? Karena sirkulasi barang di gudang tidak dapat dikondisikan secara baik karena terlalu kecil, minim. Itu juga kurang bagus di dalam inventory untuk stok barang di gudang. Jadi disinilah tujuan cost control untuk mengkondisikan, mengendalikan berkaitan dengan biaya, baik cost maupun expense. Nah, itu ya. Ya. Selanjutnya yang berkaitan juga tak kalah penting adalah yang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan cost control. Itu seperti apa? Jangan sampai nanti keluar dari koridor. Artinya jangan sampai hal-hal yang tidak utama malah dikerjakan. Nah, inilah salah satu hal-hal yang harus perlu diperhatikan oleh seorang cost control di dalam melaksanakan tugasnya. Apa saja itu? Yang pertama, mengidentifikasi pusat usaha. Hasil akhirnya harus dikondisikan juga mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh hotel. Termasuk yang kedua adalah memanage serta mengawasi berkaitan dengan biaya yang ditimbulkan. Jangan sampai setiap nanti ada hotel menerbitkan suatu paket promo, itu juga harus sepengetahuan cost control di dalam memanage biaya-biaya yang ditimbulkan, termasuk nanti berapa potensial cost yang harus ditetapkan di situ. Jangan sampai nanti kita melakukan promo, melakukan paket, tetapi kenyataan di lapangannya cost-nya terlalu tinggi, mengakibatkan rendahnya profit yang diperoleh. Ya, itu ya. Selain memanage berkaitan dengan biaya, juga mengkondisikan dengan departemen-departemen yang terlibat. Baik itu dari marketing, baik itu dari front office, baik itu dari saving energy cost-nya, engineering. Semua harus dikondisikan terlibat di dalam setiap produk yang dihasilkan atau paket-paket yang diluncurkan. Karena apa? Karena di sisi lain, bila nanti semua departemen itu terlibat, maka disinilah akan ada pemahaman mengenai penghematan dari biaya-biaya yang ditimbulkan. Ya, dan inilah atas dasar prinsip pendampingan oleh seorang cost control. Ya, jadi nanti diidentifikasi juga berkaitan dengan pusat usaha maupun juga pusat biaya utama yang ditimbulkan tadi. Ya, biasanya kalau sebagai ilustrasi, pusat biaya pada saat hotel menerbitkan paket paket bidding. Nah, itu juga harus dikondisikan. Ya, oh ternyata ini sekian. Dari segi biaya sekian, dari segi profit yang harus dihasilkan harusnya sekian. Nah, itulah juga harus kolaborasikan antara cost control, marketing, FB, dan juga saving energy cost-nya bagaimana, berkaitan dengan kebersihan di ruangannya bagaimana. Itulah saling sinergi, sebetulnya seperti itu. Itu ya, itu yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan cost control. Tidak luput harus kerjasama dengan pihak departemen yang terkait. Di sini kerjasama adalah bukannya kerjasama yang notabene-nya bersifat negatif ya, tapi kerjasama yang saling mendukung di dalam melancarkan suatu produk, di dalam melancarkan peningkatan pendapatan dan penghematan biaya. Nah, itu ya, itu yang berkaitan dengan hal-hal yang perlu dikondisikan. Sekarang manage cost control, managing cost controlnya seperti apa? Ini bisa dimulai dari sasaran usaha utama.
Jadi kalau seandainya kita mau melaksanakan suatu ada promo, nah kita sasarannya adalah jenis promo ini, jenis paket ini. Nah, tetapkan dulu standar biaya yang dicapai, berapa persen potensial cost-nya. Seandainya itu adalah paket promonya berupa wedding tadi atau paket promonya berupa meeting, itu harus dikondisikan berapa biaya standar yang akan dicapai, yang ditetapkan, berapa persen. Misal katakanlah untuk wedding itu berkaitan dengan wedding sekian persen, katakanlah 35% untuk food cost-nya. Nah, selanjutnya disinilah perlu ditekankan juga biaya-biaya yang berdasarkan kenyataan di lapangannya. Jangan sampai nanti kita tidak tahu mengenai biaya-biaya yang ditimbulkan selain food cost tadi. Termasuk nanti kalau seorang wedding itu kan biasanya juga membutuhkan suatu ruangan yang bersih, ruangan yang tersetup dengan baik oleh housekeeping department maupun juga oleh engineering selaku maintenance yang berkaitan dengan peralatan, baik itu sound system, AC, maupun juga proyektor yang dibutuhkan selama dalam event tersebut. Nah, biaya-biaya yang dianggarkan ini umumnya lebih tinggi, namun juga terkadang juga boleh lebih rendah dari biaya standar yang telah ditetapkan oleh manajemen. Ya, semacam katakanlah paket ini dinner, nah itu sekian persen potensial cost-nya. Lalu ada paket ini full board meeting, itu sekian persen untuk berkaitan dengan potensial cost-nya. Jadi disinilah diperlukan adanya suatu kejelasan, transparansi dari berapa biaya standar yang telah ditetapkan oleh manajemen. Biasanya kalau untuk yang sudah berjalan itu untuk food cost itu kisaran antara 30-40%. Ya, sedangkan kalau beverage cost itu antara 20-30%. Nah, inilah yang harus dikondisikan untuk biaya standar dengan biaya yang di aktualnya. Jadi ininya kita juga harus paham mengenai standarisasi yang ditetapkan oleh manajemen itu berapa, kisaran antara berapa. Nah, jadi nanti bagi acuan baik oleh cost control maupun juga departemen-departemen yang terkait yang tentunya membidangi hal-hal yang berkaitan dengan event tersebut. Nah, itulah gambaran mengenai managing cost control. Nah, selanjutnya pihak-pihak yang terlibat. Nah, tentunya ini dikomandani oleh seorang manajer ya. Nah, dari pusat yang telah ditentukan tadi. Jadi, berapa biaya yang dapat dimudahkan dikendalikan oleh satu orang manajer ini bertanggung jawab dalam suatu organisasi. Katakanlah tadi ya, sebagai contoh ilustrasi adalah mengenai full board meeting atau banquet meeting. Itu biasanya yang berkaitan dengan hal itu adalah bertanggung jawab seorang manajer FB service ya, dan juga nanti kolaborasi dengan pihak marketing selaku selaku yang membidangi berkaitan dengan segmen pasarnya. Ya, disinilah nantinya akan dilibatkan karyawan-karyawan di dalam pengendalian biaya yang ditimbulkan oleh full board meeting tadi. Dan di sini juga biasanya dilakukan technical meeting ya, technical meeting yang berkaitan dengan event tersebut, siapa saja yang terlibat. Ya, sebagai ilustrasi, pada saat ada acara full board meeting, biasanya pihak marketing akan mensondingkan melalui technical meeting, yaitu yang dihadiri oleh pimpinan hotel, lalu juga yang berkaitan dengan departemen yang terkait, yaitu ada FB service, FB produk, marketing, dan juga accounting. Nah, karena mereka-mereka lah yang akan nantinya terlibat di dalam kelancaran baik dari masalah tempatnya, masalah makanannya, masalah minumannya, masalah operasional yang ada di ruangan tersebut, termasuk nanti pada tahap terakhir di sistem pembayaran. Nah, inilah ya di sini nanti akan dikondisikan juga berkaitan dengan
hal-hal yang harus dikondisikan, baik itu dalam pengeluaran biaya maupun juga hal-hal yang bisa dikendalikan untuk penghematan biaya, termasuk penggunaan energi cost-nya. Nah, nanti biasanya juga akan dilibatkan oleh departemen engineering. Nah, itu yang sebagai ilustrasi berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat. Sebagai contoh tadi adalah di event full board meeting atau banket. Ya, penghematan. Nah, suatu kata yang sering kali kita dengar, yang sering kali kita kadang-kadang lupa mengenai penghematan. Penghematan di sini tidak dikonotasikan sebagai pengurangan, tidak. Jadi yang namanya penghematan itu adalah hal-hal yang sekiranya dapat dikendalikan harus dikendalikan atau dikurangi. Jangan sampai terjadi pemborosan. Ya, jadi tidak mengurangi apa yang menjadi hak dari tamu. Nah, di sini beberapa biaya dengan risiko kecil dapat dikurangi. Misal, mengecek invoice dari supplier, mungkin terdapat biaya tambahan, ada penagihan double invoice, ada koreksi harga, atau juga ada minimal order, itu beda harganya. Nah, itu ya. Lalu juga hapuskan biaya-biaya yang tidak diperlukan, tadi yang sudah kami singgung di awal. Hindarkan over kapasitas. Ya, bila ada katakanlah kita menjumpai misalnya line telepon tidak terpakai, ya hilangkan saja karena ini akan membebani. Atau juga dalam penggunaan penerangan. Kalau seandainya itu memang dimungkinkan bisa dikurangi, why not? Kenapa tidak ya? Dan juga cari alternatif yang sekiranya bisa membantu di dalam meringankan biaya, termasuk dalam pemilihan supplier, di dalam pemilihan vendor yang mendukung dari pengadaan barang yang di hotel. Makanya dari itu setiap pengajuan itu minimal ada 3 vendor atau supplier yang menjadi syarat pengajuannya. Nanti akan dipilih mana yang sesuai dengan harapan perusahaan. Dan di sini juga hindari melakukan order dalam pesanan kecil karena ini akan meningkatkan namanya cost. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai nanti kita tidak bisa memanage dari awal hal-hal yang berkaitan dengan pengadaan barang atau good request. Nah, itu. Baik, selanjutnya kita lanjutkan yang berkaitan dengan pertimbangan penghematan lainnya. Ya. Semisal ini yang berkaitan dengan tagihan bulanan. Ya, yang berkaitan dengan fixed cost. Nah, ini biasanya bisa dipotongkan mengenai bersama dengan pihak bank untuk berkaitan dengan fixed cost, entah itu tagihan listrik, air, telepon, dan juga yang lainnya. Jadi makanya di sini di hotel itu biasanya menerapkan adanya sistem bersama dengan pihak bank yang berkaitan dengan pola-pola di dalam sistem pembayaran yang bisa seefektif mungkin. Nah, di sini dengan adanya sistem kendali biaya, termasuk tadi fixed cost yang tidak bisa ditunda-tunda lagi, maka disinilah diperlukan adanya penghematan dengan beberapa macam kebijakan yang ditetapkan oleh pihak hotel. Semisal kalau kita bersama dengan bank, kita juga harus ada win-win solution di dalam merespon setiap produk yang ditawarkan oleh bank agar nantinya kita kondisikan dengan pihak hotel bagaimana, apakah bisa sinkron dengan kerjasama tersebut agar bisa sama-sama memperoleh keuntungan baik dari sisi banknya maupun dari sisi manajemen hotel. Itu ya. Ya, selanjutnya yang berkaitan dengan cost analysis. Nah, ini seorang cost control sekali lagi ini harus pandai-pandai
di dalam mengidentifikasikan berkaitan dengan cost atau harus paham mengenai adanya peningkatan-peningkatan. Oh, ternyata kalau seperti ini akan meningkatkan cost. Oh, ternyata kalau seperti ini akan menurunkan cost, namun di sisi lain akan menurunkan segmen pasar. Nah, maka seorang cost control harus jeli dan pandai di dalam memberikan suatu alternatif. Ya, di sini ada 3 hal yang harus dilakukan untuk menganalisis agar cost yang terjadi itu bisa sesuai dengan harapan manajemen. Nah, apa itu? Yang pertama, analisa harga pembelian dari supplier atau sering disebut price analysis. Hal ini merupakan fundamental sekali di dalam pengadaan barang. Makanya di itu kami jelaskan yang di awal, pengadaan barang oleh minimal 3 supplier dengan barang yang sama agar pihak hotel tidak dimonopoli oleh supplier kalau hanya cuma satu kok. Makanya nanti setiap adanya purchase requisition harus melampirkan minimal 3 supplier atau vendor di dalam pengadaan suatu barang. Nanti akan dianalisa oleh seorang cost control mana yang sesuai dengan harapan atau standarisasi yang telah ditetapkan oleh manajemen hotel itu. Itu yang pertama. Yang kedua, analisa biaya pemakaian dan expense. Nah, sekali lagi ini kalau sudah menginjak ke pemakaian, ini kolaborasi antara cost control dengan tiap-tiap departemen yang setiap harinya melaksanakan operasional. Baik itu yang guest contact maupun yang ada di back office. Nah, jadi berapapun biaya yang dikeluarkan itu tetap harus dirinci. Makanya disinilah peranan cost control dalam membuat suatu sistem melalui CARDEC dan juga melalui sistem cross check and balancing ya di setiap harinya. Lalu yang ketiga adalah apa? Analisa total pendapatan atau income analysis. Nah, ini maksudnya begini. Sebagai ilustrasi, pendapatan yang didapatkan oleh hotel adalah sekian juta per hari. Jangan sampai nantinya pengeluarannya melebihi daripada pendapatan yang diperoleh. Nah, makanya di sini ini biasanya terjadi bila ada purchase requisition atau stock requisition yang tidak dikendalikan dari awal. Ya, permintaan dari departemen terlalu tinggi. Nah, disinilah peran cost control harus mengkondisikan untuk apa ini harus jelas. Nah, seandainya untuk mendukung eventnya sudah diketahui sekian. Jadi jangan sampai nanti permintaan dari departemen itu melebihi dari kapasitas yang harus dikondisikan untuk suggest mengenai produk yang akan dijual. Jangan sampai nanti tiap departemen itu meminta terlalu berlebihan, akhirnya akan terjadi pemborosan dan menimbulkan pendapatan tidak sesuai dengan pengeluaran. Nah, itu ya. Ini berlaku bagi baik itu bahan-bahan mentah maupun juga bahan-bahan yang berkaitan dengan gas supply, cleaning supply itu ya. Itulah yang berkaitan dengan analisa total pendapatan atau income analysis. Ya, itu ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan ini ya, apa ya istilahnya tuh kita flashback dulu mengenai keberadaan cost control. Ya, disinilah secara individual sebetulnya cost control ini lebih baik orang yang mempunyai rasa ingin tahu, ingin mengetahui setiap permasalahan pemakaian biaya. Jadi disinilah cost control itu memang merupakan seorang yang vital di dalam pengendalian biaya. Makanya cost control ini adalah juga disebut sebagai polisinya hotel yang berkaitan dengan pengendalian internal dari biaya. Di sini juga diperlukan adanya kejelian, kecermatan
keakuratan dan juga smart dari seorang cost control di dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pengendalian biaya tadi. Ya, dan ini juga dibutuhkan benar-benar tanggung jawab dan rasa memiliki perusahaan untuk ke depan dan seterusnya. Nah, ini secara individu tadi, ya, human touch-nya. Nah, itu ya, itulah yang harus dikondisikan oleh seorang cost control. Nah, ini jika Anda tertarik, inilah apakah sudah sesuai dengan yang tertera di sini sebagai pribadi seorang cost control. Nah, itu ya. Itu. Baik, demikian yang berkaitan dengan apa ya, pemahaman mengenai cost control. Mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan pencerahan kita untuk lebih dan mampu menjadi seorang cost control yang tangguh, cost control yang cerdas, cost control yang paham berkaitan dengan biaya-biaya yang ditimbulkan. Itu, terima kasih. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya yang tidak kalah menariknya, dan tetap jaga protokol kesehatan dan tetap kondisikan untuk senantiasa merasa bahagia selalu, merasa dapat menjalankan apa yang harus menjadi harapan dari kita sebagai seorang cost control. Ya, demikian dari saya. Terima kasih dan semoga tetap sehat selalu. Amin.